Oke, untuk video tutorial yang terakhir itu kita menggunakan fungsi dari pivot table. Oke. Nah, di sini Miss sudah punya tabel. Kamu blok semua tabel yang kamu punya, blok semua ya. Kalau yang belum mahir dengan satu tangan, boleh menggunakan dua jarinya atau dua tangannya, kiri dan kanan. Yang kiri menahan di bagian mouse atau di bagian laptopnya itu, yang satu lagi baru digeser dari bulan ke bawah ini sampai sini. Bagi yang sudah mahir, tinggal satu tangan dari sini ditarik sampai ke sini bawah ini. Lalu untuk fungsi dari pivot table itu ada di menu insert. Yang ini kamu pilih pivot table, klik pivot table. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, untuk tabel atau ranknya tidak perlu kita ubah lagi karena sudah kita blok tadi semua. Nah, yang perlu kita ubah itu ada tempat dari pivot table yang ingin kita buat. Nah, di sini ada new worksheet, artinya kamu ingin meletakkan pivot table kamu itu di halaman yang baru, sementara existing worksheet itu kamu ingin meletakkan pivot table kamu itu di halaman yang sudah ada, yang sudah kamu buka. Karena kita belajar, jadi kita buat di sini di halaman yang sudah kita buka. Kita klik saja existing ini, lalu kita klik sel sembarang, yang penting sel kosong ya, jangan sel yang sudah berisi data. Kita klik di sini lalu kita tekan OK. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 4 kolom, ada report filter, kolom, row, and value. Nah, caranya gampang, kamu tinggal tarik-tarik saja. Misal kamu ingin menarik bulan ke bagian kolom, lalu motornya di bagian baris ini, lalu area penjualannya di bagian value, karena value itu berupa nilai ya. Nah, ini enaknya menggunakan pivot table, itu data yang sudah kamu buat itu, yang ini itu akan disusun dan dirapikan dalam bentuk tabel, dan juga dia akan menjumlahkan totalnya. Jadi kamu itu kalau menggunakan pivot table gampang untuk menganalisa data yang kamu punya. Kalau sudah gampang menganalisa, kamu juga gampang mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah selanjutnya dari data yang sudah kamu punya itu. Apa langkah yang kira-kira bisa kamu ambil? Dari misalnya kalau di sini kan hasil penjualan motor. Jadi kamu bisa mengambil, oh ternyata perlu peningkatan untuk motor jenis ini, merek ini, atau perlu penambahan untuk stok dari motor merek ini karena lebih diminati oleh pembeli, seperti itu. Nah, di sini itu ada report filter, itu untuk memfilternya. Kita tarik saja yang area ini, contohnya kita tarik di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini, area all. Kita klik ini. Nah, di sini akan muncul area-area tadi, Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, kita klik salah satu saja, misalnya kita klik OK, Bandung. Nah, jadi ini adalah penjualan motor di 3 bulan Januari, Februari, dan Maret untuk Bandung saja. Nah, kamu tuh gampang melihatnya kalau menggunakan pivot table dibandingkan tabel yang banyak tadi. Kamu juga gampang menganalisis saat data kamu atau tabel kamu itu sudah disusun menggunakan pivot table seperti ini. Jadi kita tidak perlu ribet dan kita gampang menganalisis data yang kita punya setelah kita gunakan rumus pivot table ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya pas kamu rapat nih, bos kamu itu pengen lihat 2 area atau 3 area gitu misalnya. Kamu pilih dulu select multiple items ini, kamu centang dulu, baru kamu pilih area selanjutnya yang ingin kamu lihat. Kita pilih Surabaya saja misalnya. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul penjualan motor pada 3 bulan di daerah Bandung dan Surabaya seperti ini. Nah, jadi itu enaknya gunakan pivot table
data kamu sudah disusun dengan rapi, kamu tidak perlu repot-repot memasukkannya dalam tabel, tinggal kamu tarik-tarik saja, dan juga sudah ditotalkan jumlah pendapatannya atau penjualannya. Jadi kamu gampang untuk menganalisis data yang kamu punya dan gampang mengambil atau menarik kesimpulan. Seperti itu.